Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kita mau ngobrol-ngobrol nih sambil melakukan tugas kewirausahaan. Kita mau ngobrol dengan tema sosok sukses di balik pendirinya Indomaret. Sebelumnya kita mau perkenalan dulu ya. Saya Jadi Sabila dengan NIM B11 2021 07164. Lalu ada Saya dengan Andika Rizky Albarkah dengan NIM B11 2021 07188. Saya Nurul Fitria Tiara dengan NIM B11 2021 07179. Saya Deria Rizkiana dengan NIM B11 2021 07203. Saya Fitra Takbir dengan NIM B11 2021 07186. Udah pada kenal. Sekarang saya akan menanyakan pendapat pada kalian tentang sosok Bapak Sudono Salim ini. Bisa dimulai dari Andika, bagaimana pendapatnya? Terima kasih untuk waktunya. Pendapat saya tentang Bapak Sudono Salim yaitu tokoh di balik berdirinya Indomaret yang hingga kini masih tetap berdiri, yaitu beliau mampu menciptakan toko yang bisa dibilang tempatnya lebih bersih dan modern dibandingkan pasar tradisional. Selain itu, juga konsumen lebih merasa aman karena didukung dengan kamera pengawas atau CCTV. Dan untuk masalah harga juga tidak selisih begitu banyak, dalam artian masih terjangkau oleh masyarakat. Mungkin itu pendapat dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan. Pendapat Andika sudah sangat benar. Jadi berdirikannya Indomaret juga memudahkan kita untuk berbelanja dengan harga yang sangat terjangkau. Saya mau tanya nih pada Andika, kalau di Indomaret kan barang-barangnya udah terjamin. Apa kadang pernah ditemukan barang yang kadaluarsa atau semacamnya? Karena toko yang sudah modern, barang terjamin. Barang tidak akan kadaluarsa karena dicek oleh karyawan seminggu sekali. Terus tadi katanya kan udah aman karena ada CCTV. Pernah nggak sih atau sering kedapatan kayak barang hilang atau ada pencuri? Ada mungkin 1-2 karena dengan adanya CCTV dapat meminimalisir tindak kejahatan. Seandainya itu terjadi, CCTV dapat memudahkan pihak kepolisian untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan tersebut. Wow, sangat ketat sekali ya. Tapi ngomong-ngomong, Bapak Sudono Salim ini sangat menginspirasi. Dan saya mau tahu dong, setelah beliau meninggal, bisnisnya dikembangkan atau diteruskan oleh siapa? Kalau itu menurut artikel yang saya baca, setelah Bapak Sudono meninggal, bisnis diteruskan oleh anaknya hingga kini. Baik, terima kasih Andika. Bisa dilanjutkan Nurul Fitria Tiara pendapatnya tentang Bapak Sudono Salim ini. Oke, makasih waktunya. Menurut saya, sosok Bapak Sudono Salim ini dapat menginspirasi kita semua. Karena beliaulah kita dapat berbelanja kebutuhan rumah tangga dan gerai Indomaret sudah tersedia hampir di seluruh Indonesia. Baik, saya setuju dengan pendapat Nurul Fitria Tiara. Karena jika tidak ada kemajuan pasar global ini, kita susah untuk mencari kebutuhan sehari-hari. Saya juga mau tanya pada Nurul Fitria, kira-kira sudah berapa cabang Indomaret yang ada di Indonesia? Oke, menurut artikel yang saya baca, sejak tahun 1988 hingga sekarang, Indomaret sudah berhasil mengembangkan pasar penjualan produk rumah tangganya itu sekitar 18.399 gerai di seluruh Indonesia. Banyak sekali ya. Baik, terima kasih Nurul Fitria. Bisa dilanjut oleh Adelia pendapatnya. Ya, terima kasih untuk waktunya. Menurut saya Bapak Sudono Salim ini sangat sukses membangun Indomaret dengan marketing yang sudah sangat bagus sih.
Dengan sistem franchise kita juga bisa membeli franchise itu dengan harga kurang dari 500 juta. Saya juga mau tanya, sistem franchise itu apa ya, bisa dijelaskan? Ya, jadi sistem franchise itu kita itu dapat bekerja sama dengan Indomaret dengan dimana nanti keuntungannya bisa dibagi 2 atau sesuai kesepakatan antara dua belah pihak gitu. Ya udah, bisa dilanjut Fitra Takbir Pak tentang Sudono Salim menginspirasi karena beliau dapat mengembangkan bisnis dari bisnis rempah-rempah sampai mendirikan perusahaan yang masih berdiri hingga sekarang. Saya mau tanya dong, apa saja bisnis yang dimiliki beliau, Bapak Sudono Salim ini? Selain mendirikan Indomaret, apakah ada bisnis-bisnis yang lain? Bapak Sudono Salim memiliki bisnis selain Indomaret, yaitu BCA, PT Kugasari, PT Metropolitan Development, dan Indomobil. Sudah? Sudah, sekian. Wow, ternyata Bapak Sudono Salim ini sangat gigih dan bekerja keras ya untuk mengembangkan bisnis yang sangat amat banyak. Jadi yang saya tangkap dari sosok Bapak Sudono Salim ini, dia sangat mahir untuk mengembangkan bisnisnya. Jadi bisnisnya bisa ada di mana-mana dan bisnisnya banyak. Kalau kesimpulan tentang yang bisnis yang kita obrolin ini, Indomaret itu menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan retail waralaba yang unggul dalam persaingan global. Karena Indomaret memberikan pelayanan terbaik yang diberikan karyawan, oleh karena itu Indomaret dapat bersaing secara global. Sudah, mungkin itu saja ya. Saya sudahi obrolan kita pada podcast kali ini. Jika ada kesalahan kata atau luar kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa. Makasih. Oke, makasih. Ya.